Sekarang kita akan melihat, setelah kita belajar terkait dengan apa itu akhlak, suatu perangai yang menancap dalam diri setiap manusia, yang dilakukannya tanpa harus ada pikir panjang, dan di situ ada suatu kemudahan. Itu adalah akhlak. Akan tapi ketika kita berbicara apa itu etika, gitu ya. Nah, di sini etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Kemudian, sebenarnya etika ini merupakan istilah lain dari akhlak. Jadi, akhlak sama etika itu kita tidak bisa memisahkan satu sama yang lain. Akan tetapi memiliki perbedaan secara substansialnya dari sudut pandang yang berbeda. Itu memiliki makna tersendiri. Kalau kita berbicara konsep akhlak, itu berasal dari pandangan agama. Kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Artinya, akhlak itu gitu ya, merupakan tingkah laku manusia. Ketika kita pandang dari sudut agama. Sedangkan konsep etika, itu ketika kita cara pandangnya, tingkah laku kita, itu berdasarkan dari perspektif filsafat. Kalau kita berbicara filsafat, berarti akal dan pikiran kita itu akan main. Rasionalitas kita itu harus bekerja dengan baik. Jadi, kita jangan sampai membeda-bedakan. Oh, kita harus memiliki akhlak yang baik, tapi nggak usah etika. Tidak bisa. Karena sebenarnya semua ini harus saling beriringan dalam kehidupan kita. Hanya cara saja pandangnya yang berbeda. Kalau akhlak itu dari sudut pandang agama, sedangkan etika itu secara filsafat, rasionalitas kita berbicara. Jadi kalau kita berbicara tentang filsafat, secara epistemologinya seperti apa, aksiologisnya seperti apa, etimologinya bagaimana. Nah, kenapa? Pikiran kita bekerja. Gitu ya. Karena kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akal. Ya, cipta, rasa, dan karsa. Tujuannya apa? Untuk berpikir, untuk menemukan sesuatu yang benar, untuk mengerti bagaimana membedakan yang baik dan yang batil, yang salah dan yang benar, yang baik atau buruk, yang harus kita kerjakan atau yang tidak harus kita kerjakan. Itulah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Tapi kalau kita lihat hewan, ya, hewan tidak diberikan akal, tadi diberikan insting. Artinya insting di sini apa? Tidak mampu berpikir layaknya manusia. Maka kalau kita mampu menggunakan akal kita dengan baik, dengan menerapkan akhlak dan etika ini luar biasa, Rasulullah SAW pernah bersabda, maka kita akan mampu melebihi para malaikat. Tapi kalau kita sampai kalah, gitu ya, tidak mampu berakhlak dengan baik, kemudian melakukan etika yang baik, maka kita laksana atau lebih jelek daripada hewan. Naudzubillah. Jadi kalau kita berbicara etika, itu merupakan cara pandang manusia tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang digali dari berbagai sumber, yang kemudian dijadikan tolak ukur tindakan dengan pendekatan secara rasional dan filosofis. Nah, kalau kita berbicara rasional dan filosofis, berarti secara filsafat. Cara mudahnya kita menggunakan akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana etika yang harus kita kerjakan, dan mana etika yang tidak harus kita kerjakan. Kemudian kalau kita melihat dari definisi itu, ternyata ada substansi makna etika. Yang pertama apa? Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio. Rasio di sini adalah rasionalitas kita. Dan suatu moralitas serta tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat. Ingat, kalau kita berbicara filsafat, berarti kita akan memainkan cara pikir akal kita. Tapi jangan sampai akal kita mengalahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai. Tapi
Tapi akal ini digunakan apa? Untuk membuktikan, untuk menyempurnakan, meningkatkan rasa iman kita terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau etika, kebenaran yang sifatnya ini universal dan internal. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya lokal. Karena kalau kita berbicara etika yang ada di Indonesia dengan etika yang berada di Barat memiliki cara yang berbeda. Maka, tapi ada juga etika yang diakui secara universal. Seluruh dunia mengakui. Tapi ada juga etika yang di Barat kita tidak setuju, ya, di Indonesia ada. Tapi ada juga di Barat ada, itu dianggap baik, tapi kita tidak setuju. Tinggal bagaimana kita menyerap makna dari etika tersebut. Dan yang ketiga, tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia. Karena dari awal kalau kita berbicara etika, jika ada filsafat, maka akan ada konsekuensi logisnya. Artinya kita harus menggunakan suatu premis-premis atau argumen-argumen yang menggiring kita sehingga mendapatkan suatu konsekuensi yang logis. Artinya logis, akal kita tidak menolak dan menerima, tapi tetap mempertahankan adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh nabrak dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Selain itu merupakan simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa kita dalam bentuk tindakan yang konkret. Artinya kita bisa melakukan suatu tindakan, akhirnya dari etika itu kita bisa melihat bentuk tindakan konkretnya itu seperti. Kemudian pandangan tentang nilai perbuatan yang baik dan yang buruk, yang bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi. Nah, ini ada makna bergantung pada suatu situasi dan kondisi ini apa? Nah, itu tadi ya, berdasarkan dari sumber-sumber yang berlaku di daerah tersebut. Apakah sifatnya universal, apakah sifatnya internal, artinya lokal. Jadi, ketika kita berbicara tentang etika, ya, maka kita tidak bisa memaksakan bahwa etika kita, khususnya budaya Timur, itu harus dilakukan oleh budaya Barat. Karena apa? Memiliki cara pandang filsafat yang berbeda. Tapi kalau kita berbicara akhlak, ingat, kalau akhlak bukan cara pandang dari filsafat, tapi apa? Agama. Kalau agama berarti berdasarkan dari firman Allah dan sabda Rasulullah, bahkan berasal dari ijma maupun kias. Berarti kita harus mengimaninya, ya, tanpa harus ada keraguan. Nah, dari sini kita bisa membedakan ya, bagaimana antara akhlak dan etika. Tapi secara umum, akhlak sama etika itu sama-sama, ya, memiliki substansial yang sama. Artinya sama di sini meningkatkan bagaimana menjadikan maslahatnya kita sebagai seorang khalifah di bumi ini. Artinya di bumi ini harus menjaga, merawat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akhlak kita, etika kita sebagai makhluknya Allah, sebagai hamba Allah, kewajiban kita apa? Nah, ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika Allah menciptakan jin dan manusia, tiada lain tujuannya hanya apa? Liya'budun, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang pertama jin baru manusia? Karena jelas yang ciptakan jin dulu, baru bangsa manusia. Nah, tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang agama di sini, maka kita harus berdasarkan dari firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh menerabas keduanya, karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, in huwa illa wahyu yuha.
semua yang disampaikan Rasulullah itu merupakan wahyu, bukan berdasarkan dari hawa nafsu. Ini firman Allah, in huwa illa wahyu yuha. Jadi kita harus yakin itu semua wahyu dan benar kalau kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, semoga kita bisa membedakan antara makna secara tersirat yang ada dalam akhlak dan etika.